Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Matan Jurumiyah. Nah, kemarin kita ngaji tentang dhanna ya. Dhanna dia namanya fi'il syau' atau fi'il yakin campuran ya. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Dua maf'ul itu asalnya mubtada dan khobar. Jadi mubtada asalnya marfu', khobar marfu', sekarang berubah menjadi nasab. Dinasabkan oleh dhanna dan teman-temannya. Kemudian kemarin juga kita udah belajar tentang na'at. Ya, na'at satu tabe', satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Kalimat lain namanya man'ut. Na'at ngikut man'ut, rafa', nasab, khofa ngikut. Ikut juga ma'rifah sama ma'rifah, nakirah sama-sama nakirah. Nah, sekarang kemarin kita udah tahu tentang isim ma'rifah ada 5 ya. Isim ma'rifah awalnya ada 5. Isim dhamir, isim alam, isim mubham ada 2, isim isyarah, isim mausul. Kemudian isim yang ada alif lam ada 4. Kemudian isim lain yang digabungkan dengan salah satu isim itu. Isim lain itu namanya isim nakirah. Isim nakirah kalau digabungkan dengan isim ma'rifah, digabungkan dalam arti gabungan mudhaf ilaih, jadi ma'rifah juga. Dah. Sekarang wan nakiratu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wan nakiratu kullu ismin syai'in. Bermula nakirah itu kullu. Nakirah mubtada, kullu khabar. Bermula nakirah itu kullu ismin, setiap isim, syai'in yang umum iya. Syai' umum. Setiap isim yang umum iya, fi jinsihi pada jenisnya isim. Atau isim yang umum ya, fi jinsihi pada jenisnya isim, la yahtassu bihi, yang tidak khusus dengannya isim. Kembali ke isim. La yahtassu, la nafi, yahtassu fi'il mudhari', perlu kepada fa'il. La yahtassu bihi, yang tidak khusus dengannya isim, wahidun oleh satu, duna akhara, ketiadaan yang lain. Nah, itu definisinya. Kita pasang sekarang. Nakirah kullu ismin syai'in, setiap isim yang umum. Rajulun, nah satu isim umum dia. Ya kan? Atau imra'atun, satu isim umum, imra'atun perempuan, rajulun laki-laki. Setiap isim yang umum pada jenisnya. Kalau kita sebut rajul, masuk semua laki-laki yang ada di bumi. La yahtasu, yang tidak khusus dengannya isim oleh seorang. Jadi rajulun laki-laki bisa Ahmad, bisa Zaid, bisa Umar kan? Enggak khusus kepada satu harus si Zaid. Duna akhara, ketiadaan yang lain. Berarti enggak ada penentuannya, bisa apa aja. Contoh lain baitun, apa arti baitun? Rumah. Rumah, satu rumah ya. Rumah mana? Bisa mana aja rumah. Itu makna umum pada jenisnya, enggak khusus kepada satu, enggak khusus juga kepada yang lain. Jadi makna duna akhara, tidak khusus oleh satu, tidak juga yang lain. Artinya bisa rumah A, bisa rumah B, bisa rumah C. Semuanya sah kita sebut baitun. Nah, itu nakirah. Tapi kalau al-baitu kita tambah alif lam, itu satu rumah tertentu. Nggak boleh semua rumah. Rumah tertentu yang kita udah paham kan? Rumah apa yang kita maksud. Nah, itu beda ma'rifah dan nakirah. Masya Allah. Dah. Itu kita dianggap masih belum paham nih, kita anak kecil nih. Jadi harus ada pendekatan lagi. Misalkan definisi pertama kita belum paham, definisi kedua. Wa taqribuhu kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alih. Wa takribuhu, dan bermula pendekatannya isim nakirah. Takrib masdar. Karraba yukaribu takrib. Bermula pendekatannya isim nakirah, pendekatan untuk bisa dipahami. Itu kulluma, setiap isim. Ma itu isim. Kulluma saluha, setiap ma yang patut oleh dukhulu, oleh masuk alif dan lam alaihi, di atasnya ma. Nah itu. Jadi biar kita mudah paham isim nakirah. Isim nakirah yaitu setiap isim yang pantas untuk ditambah alif dan lam. Awalnya dia nggak ada alif dan lam. Kita tambah alif lam pantas. Kemudian sesudah kita tambah alif lam, maknanya jadi berubah. Nah itu isim ma'rifah. Zaidun. Zaidun isim alam. Nggak boleh ditambah alif lam dia. Nggak boleh ditambah alif lam. Kalau mufrad, kalau tasnya boleh. Ibrahim isim alam nggak ada manfaatnya kita tambah alif lam, karena dia sudah ma'rifah duluan.
Nah, berarti Ibrahim walaupun kita baca Al-Ibrahim misal ya, dia tetap isim ma'rifah bukan isim nakirah. Jadi isim nakirah, setiap isim yang layak, pantas untuk kita tambah al, artinya ketika dia nggak ada al sama ada al maknanya beda. Baitun, tambah al jadi al bait. Nah, berarti baitun sebelum ada alif lamnya nakirah. Sebelum ada al nakirah. Sesudah ada al namanya ma'rifah. Nah, itu. Bermula pendekatannya isim nakirah itu kulluma, setiap isim saluha yang patutlah oleh dukhulu masuk alif dan lam di atasnya isim. Nahu ar-rajuli, seperti rajul. Ini rajul contoh isim ma'rifah sebenarnya. Jadi makanya dalam syarahnya nanti ada yang protes, mestinya contohnya rajulin. Rajulin. Kemudian ditambah alif lam jadi ar-rajul. Rajulin nakirah, ar-rajul ma'rifah. Kalau rajulin seorang laki-laki bisa mana aja. Kalau ar-rajul seorang laki-laki tertentu. Wal ghulami. Nah, asalnya nggak ada alif lam. Ghulam. Al-ghulam. Nah, itulah nakirah. Udah paham isim nakirah? Jadi setiap isim nakirah, kalau kita gabungkan dengan salah satu isim ma'rifah di atas, jadi ma'rifah juga. Ma'rifah dengan sebab idhofah namanya. Ma'rifah dengan sebab mudhaf ilaih. Kitabun. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kalau ditambah alif lam, al-kitabu. Ma'rifah dengan alif lam. Bisa juga ma'rifah dengan idhofah. Kitabu Zaidun. Kitabu Zaidin. Mudhaf ilaih. Kitab si Zaid. Ya kan? Ini kitab siapa? Kitabu Muhammadin. Kitab si Muhammad. Ma'rifah kan? Karena kita kenal Muhammad, kita kenal kitabnya. Itu ma'rifah dengan diidhofah kepada isim alam. Atau ma'rifah dengan idhofah kepada isim dhamir. Kitabuhu. Kitabuha. Kitabuna, kitab kita. Kitabi, kitab saya kan? Atau kitabur rajuli. Mudhaf kepada isim yang ada alif lam. Atau mudhaf ke isim dhamir. Kitabu haza. Nah, semua boleh. Jadi isim nakirah yang kita mudhafkan, kita gabungkan dengan salah satu isim ma'rifah di atas, ma'rifah juga. Udah. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke bab ataf. Ya, pemirsa TikTok, ikut belajar kitab Jurumiyah ya. Babul atfi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan. Babul atfi. Ini adalah bab ataf. Atfi. Ya. Ataf. Secara bahasa atafun banyak artinya. Ada yang lembut. Mungkin lompat juga bisa artinya. Ya, tapi nggak usah secara bahasa. Ini secara istilah aja. Babul atfi. Hadza babul atfi. Ini bab ataf. Babal atfi. Iqra' babal atfi. Baca olehmu akan bab ataf. Boleh. Babu boleh jadi khobar kemarin. Takdirnya hadza. Boleh jadi maf'ul. Baba. Iqra' kita takdir. Baca olehmu akan babal atfi. Babu jadi mubtada juga boleh. Babul atfi hadza mahalluh. Bermula bab ataf itu ini tempatnya. Boleh juga. Jadi kalau kita udah paham bahasa Arab bebas. Ya kan? Yang penting udah paham. Enggak harus seperti tertulis. Kecuali ayat Quran. Nah. Jadi ataf itu begini. Enggak ada definisi ini. Ataf satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Ataf itu satu kalimat. Kalimat itu bisa isim, bisa fi'il. Enggak ada ataf huruf. Ya. Jadi ataf itu satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, tapi dengan menggunakan perantara huruf ataf. Satu kalimat, satu tabe. Tabe bagi marfu kan ada 4 tuh. Na'at, ataf, taukid, badal. Na'at udah. Sekarang ataf. Ataf satu kalimat yang mengikuti kalimat lain dengan perantaraan salah satu huruf ataf yang 10 yang akan dibahas di depan. Itu beda sama na'at. Kalau na'at dia mengikuti kalimat lain, mengikuti man'un, nggak ada perantaranya. Ya kan? Nggak ada perantaranya. Kalau ataf ada perantara. Nah, ini. Wa huruful atfi asyaratun. Dan bermula segala huruf ataf itu ada 10. Huruf ataf ada 10. Yang benar 9. Tapi di sini 10 nggak apa-apa. Nah, 1 diperselisihkan. Huruf-huruf ataf itu ada 10. Wahia. Dia hanya 10 itu al-wawu. Yang pertama waw. Wal fa'u dan fa. Wa summa dan summa. Wa au dan au. Wa am dan am. Wa ima dan ima. Wa bal dan bal. Wala dan la. Walakin dan lakin. Wa hatta dan hatta. Fi ba'dil mawadi.
hatta fi ba'dil mawadhi, pada sebahagian tempat-tempat. Dah, titik dulu. Huruf ataf pada 10. Wahiyal wawu, yang pertama waw. Waw, apa arti waw? Dan. Waw artinya dan kalau dalam bahasa Indonesia. Datanglah si Zaid dan si Umar. Datanglah si Zaid dan si Umar. Siapa yang datang? Si Zaid dan si Umar. Duluan siapa datang? Duluan Zaid. Kira-kira mana? Siapa yang datang ke rumah? Si Zaid datang, si Umar datang. Datanglah si Zaid dan si Umar. Siapa yang duluan datang? Apakah duluan kita sebut mesti duluan terjadi? Enggak kan? Bisa? Bisa? Enggak, misal. Misal ada dua orang yang datang tamu ke rumah kita. Satu namanya si Zaid, satu si Umar. Ya kan? Satu si Zaid, satu si Umar. Yang datang duluan si Umar. Begitu dia udah ngumpul, kita bilang, si Zaid datang ke rumah dan si Umar. Apakah yang duluan disebut harus duluan datang? Nggak harus kan? Boleh kita balik-balik kan? Yang duluan datang tapi kita namanya kita sebut belakangan. Yang belakangan datang malah namanya kita sebut duluan. Kan bisa aja? Bisa. Bisa aja datangnya bareng-bareng. Nah, itulah arti waw. Waw itu artinya dan. Arti dan itu dia nggak menunjukkan kepada tertib. Nggak berarti yang duluan disebut duluan terjadi, enggak. Yang penting dua-duanya terjadi. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah si Zaid dan si Umar. Ja'a fi'il di mabni di atas fathah. Zaidun fa'ilnya. Fa'il mar. Tanda rafa' dom. Wa huruf ataf. Amrun ataf kepada Zaid. Nah, jadi ataf mengikut mak. Tuh, ataf pada marfu. Tanda rafa' dom. Jadi kalau pakai waw, bisa yang duluan matufnya atau atafnya atau bareng-bareng. Enggak. Umum, bebas. Bahasa Arabnya namanya mutlak jamak. Yang penting dua-duanya ada, Bang. Ja'a Zaidun wa Amrun. Si Zaid datang, si Umar datang, udah selesai. Apakah duluan disebut duluan terjadi? Enggak mesti. Kalau pakai waw. Kadang-kadang iya juga, tapi kadang-kadang. Tapi enggak harus. Yang penting ada dua-duanya. Nah. Kenapa kita penting belajar waw wa ataf? Ketika kita baca Quran, Allah menyatakan, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Apabila kamu mau salat, basuhlah mukamu, pakai waw itu. Wa aidiakum. Basuhlah mukamu dan tanganmu. Nah, ya. Boleh enggak tangan dulu kita basuh? Kalau kita lihat huruf waw kan boleh. Tangan dulu baru muka. Tapi prakteknya kan enggak boleh. Harus muka dulu baru dah. Padahal ataf pakai waw kan? Itu nanti gini, ayat Quran itu kan ditafsir oleh hadis Nabi. Nabi sepanjang hidupnya ketika wudu selalu muka dulu. Nggak pernah tangan dulu. Mestinya sekali pernah kayak tangan dulu kan. Nah, ternyata nggak pernah. Ini menunjukkan berarti harus ada tertib. Walaupun secara lafadznya boleh aja tangan dulu. Nah, itu kan. Pokoknya kita belajar penting. Penting. Dalam Quran ada summa juga. Ada. Summa amatahu fa'akbarah. Summa amatahu fa'akbarah. Pakai fa. Kemudian Allah mematikan dia, kemudian dikuburkan. Kan mati dulu baru dikubur kan? Nah, itu pakai fa tertib. Nah. Ada. Pakai wa tadi tertib juga. Yang mana? Pakai wa tadi tertib juga. Enggak, itu tertib bukan dipahami dari situ. Dari hadis. Nah, makanya antara Quran dan hadis Nabi kan saling terikat kan? Secara zahir boleh aja sebenarnya. Makanya kalau orang iseng-iseng, boleh dong kita wudhu muka dulu atau kaki dulu. Kalau kita lihat secara teks Arab boleh. Karena pakai waw. Yang penting kan ada semua. Nah, tapi yang menyebabkan nggak boleh bukan dari teksnya, bukan. Ada dalil lain di luarnya kan. Nah, paham masalahnya kan? Dah. Jadi huruf ataf yang pertama waw. Waw artinya mutlak jamak. Yang penting dua-duanya ada. Ma'tuf ada, ma'tuf alih ada. Tanpa menunjukkan kepada mana duluan, mana belakangan. Dah. Kecuali, ada kecuali satu, ini tambahan sekalian. Kecuali waw ma'a, Kak. Ada nanti di depan namanya waw ma'a. Kalau waw ma'a sesudahnya enggak kita baca rofa. Enggak kita ataf, kita nasabkan. Contoh, Ja'a Zaidun wa Amran. Boleh. Ja'a Zaidun wa Amran. Datanglah si Zaid bersama si Umar. Itu namanya bukan waw ataf. Waw ma'a. Berarti si Zaid dan si Umar datangnya bareng. Cara i'rabnya beda. Ja'a Zaidun wa Amran. Ja'a fi'il madhi. Zaidun fa'il. Waw ma'a. Zaidan maf'ul ma'a. Amran maf'ul ma'a. Udah, masuk dengan apa?
Datanglah si Zaid bareng si Umar. Berarti datangnya bareng-bareng. Tapi kalau kita baca wa amrun, kita ataf, dua-duanya datang, boleh duluan yang mana saja. Dah. Wal fa'u, dan huruf ataf selanjutnya yaitu fa. Nah, fa bahasa Arab artinya kemudian atau maka. Maka tapi kemudian maksudnya, maka kemudian. Dia bahasa Arabnya namanya tartib ta'kib. Tartib ta'kib. Mana tartib ta'kib? Gimana ya? Beriringan. Beriringan tapi jedanya dikit doang. Beriringan, beriringan. Paham? Gimana tadi kata ayah? Beriringan. Sama itu, belum beda. Jadi tertib ta'kib. Arti tertib yang duluan disebut duluan terjadi. Yang kemudian disebut kemudian terjadi. Itu tertib. Arti ta'kib beriring-iringan. Yang duluan disebut duluan terjadi, sejenak kemudian baru terjadi yang berikutnya. Contoh. Ja'a Zaidun fa amrun. Nah. Ja'a Zaidun fa amrun. Panas. Ja'a Zaidun fa'am. Datanglah si Zaid, sejenak kemudian datang si Umar. Nah, itu pakai fa. Jadi pasti duluan datang si Zaid. Fa huruf ataf, amrun ataf kepada Zaidun, ataf kepada marfu dan rafa'. Tapi tertib sesuatu kan menurut ukurannya. Contohnya begini. Fa'amatahu fa'akbarah. Matilah. Allah mematikan seseorang. Kemudian dikuburkannya, enggak begitu mati langsung dikubur, enggak. Kan mati dimandiin dulu, dikafanin dulu, itu tertib ta'kib juga boleh. Jadi maksudnya tertib ta'kib sesuatu itu menurut bendanya. Saya membeli mobil, fa, kemudian saya bawa pulang. Nah, boleh ada jeda sedikit kan, enggak apa-apa. Habis beli ngopi dulu misalkan, kemudian baru disetir ya. Nah, yang penting yang duluan disebut duluan terjadi, udah. Mana lagi ayat Quran yang ada fa-nya, ada enggak? Nggak tahu, nggak hafal Quran, kita harus hafal. Diingat satu doang itu. Fa'amatahu fa'akbarah. Nah, dah. Jadi wa mutlak jamak, fa namanya tartib ta'kib. Wa summa dan summa. Summa, apa di summa? Kemudian. Jadi kemudian itu sama fa, cuma agak lama dikit. Jadi summa namanya tartib tarahi. Tartib terakhir. Tartib tarahi. Arti tertib yang duluan disebut duluan terjadi, arti terakhir agak lama kemudian. Ya. Contohnya, Ja'a Zaidun summa amrun. Nah, itu boleh lama nih. Datanglah si Zaid summa amrun, kemudian sejam kemudian baru datang si Umar, boleh. Ya. Ada nggak dalam Quran summa? Coba. Itu summa tadi di belakangnya, summa amatahu kan summa itu. Summa amatahu. Summa amatahu fa akbarah. Summa sabila yassara. Apa lagi? Summa idza syaa. Kan lama kan? Summa idza syaa insyaallah. Kemudian apabila Allah mau, Allah bangkitkan dia nanti. Kebangkitan bisa lama. Nah, itu summa. Yang penting banget. Kalau di awal-awal apa? Nah, itulah yang penting hafal Quran. Summa. Dah. Wa mutlak jamak fa tartib ta'kib summa tartib tarahi wa au. Au artinya atau. Atau itu pilihan. Pilihan. Ya. Nah itu, begitu aja pilihan, jangan banyak-banyak. Kamu mau minum kopi atau minum air putih? Nah, kan? Kamu mau minum kopi atau mau minum air putih? Itu jawabannya gimana? Pilihan kan? Atau nggak mau dua-duanya? Nggak cocok kalau nggak mau dua-duanya kan? Nggak sopan ya. Kita bertamu ke rumah orang. Mau air putih apa kopi? Nggak dua-duanya. Nggak, biasanya satu-satu. Itu namanya takhayur, pilih. Sebenarnya dua-duanya boleh juga. Dua-duanya boleh juga. Ada kopi dan air putih sekalian. Boleh. Tapi tapi nanti ada penjelasan. Dia tergantung berada di kalimat apa. Misalkan guru kita bilang, ta'allamil arabiyah, ta'allamul arabiyyata awil fiqha. Pelajari olehmu akan bahasa Arab atau fikih. Itu maknanya
Kita boleh belajar bahasa Arab atau boleh belajar fikih. Padahal belajar dua-duanya juga boleh. Kan boleh. Yang nggak boleh nggak ada sama sekali. Nah, jadi itu pilihan. Kadang-kadang bisa digabung. Nah, nanti panjang lebar. Dah. Wahia dan dianya huruf ataf itu wow. Wow dan fa dan summa dan au. Dan am. Am persis seperti au. Bedanya tipis banget. Jadi nggak usah dibahas dulu. Au dan am sama. Au dan am sama. Wa imma. Wa imma. Dan imma. Nah, ini imma yang diperselisihkan. Banyak ulama bilang imma bukan huruf ataf. Kenapa? Karena ketika dia digunakan untuk mengataf selalu ada wawnya. Wa imma gitu. Selalu ada dalam Quran wa imma fidaan. Wa imma mannan. Wa imma fidaan. Jadi imma itu baru jadi huruf ataf selalu berbarengan dengan wow, seolah-olah kan ketemu dua huruf ataf. Wow juga huruf ataf, imma juga huruf ataf. Apa maknanya kita sebut imma huruf ataf kalau syaratnya harus ada wow? Paham kan? Nah, makanya banyak ulama menyatakan wa imma bukan huruf ataf. Yang ataf wow, imma huruf tafsil. Nah, ada kala begini, ada kala begitu. Jadi imma huruf tafsil. Yang menjadi huruf atafnya wow. Ada kala. Nah. Dan ada kala ya. Ya, dan ada kala. Nggak apa-apa. Apabila tawanan-tawanan perang itu sudah ditangkap dalam Quran, wa imma mannan wa imma fidaan. Ada kala dibebaskan secara gratis, ada kala dia harus menebus. Tetap wa imma. Nah, jadi huruf atafnya tetap waw. Imma huruf tafsil aja biar gampang. Dah. Wabal dan bal. Nah, bal itu tetapi. Bal artinya tetapi. Bisa tetapi, bisa bahkan. Bisa tetapi, bisa bahkan. Tergantung maksud kita. Begini contohnya. Ja'a Zaidun bal amrun. Datanglah si Zaid. Tetapi si Umar. Itu apa maksudnya kalau begitu? Datanglah si Zaid tetapi si Umar. Semacam kita salah ucap. Semacam kita salah ucap. Jadi kalau bal salah ucap berarti tetapi. Ya kan? Ja'a Zaidun bal amrun. Berarti yang datang itu si Umar. Yang pertama kita sebut nggak jadi datang. Kayak salah ucap. Itu bermakna tetapi. Bisa juga bermakna bahkan. Ja'a Zaidun bal amrun. Datanglah si Zaid bahkan si Umar. Berarti itu kan dua-dua datang. Nah itu maknanya bahkan. Idhorab nanti namanya. Bal idhorab, ada idhorab intikal, ada idhorab ibtal. Panjang lebar. Udah gitu aja. Bal artinya bahkan atau tetapi. Tergantung siaknya nanti. Wala dan la. La nafi. Ja'a Zaidun la amrun. Datanglah si Zaid, tidak si Umar. Jadi dalam kitab Jarumiyah itu contohnya nggak jauh-jauh. Zaidun amrun itu aja. Kalau kita udah paham itu yang lain paham semua. Kan gampang. Jadi dari awal kita contohnya Zaidun amrun. Kan gitu? Gampang banget. Ja'a Zaidun la amrun. Datanglah si Zaid tetapi tidak si Umar. La huruf ataf. Nah, tinggal kita antaf aja. Gitu aja gampangnya ya. Walakin dan tetapi. Lakin tetapi. Ya. Kalau nggak salah ya lupa. Lakin itu huruf ataf, syaratnya harus sesudah nafi. Harus sesudah nafi. Nafi dulu di belakangnya. Nah, makama Zaidun. Maqama Zaidun. Tidak berdirilah si Zaid. Lakin amrun. Tetapi si Umar, itu dia atafnya sesudah nafi kalau nggak salah. Nah, kayak sebalik di belakang kan. Kalau di belakang nafi sesudahnya sebut. Tidak berdiri si Zaid. Tetapi yang berdiri si Umar. Nah, nanti kita lihat lagi cara-caranya. Bala dan lakin. Hatta dan hatta. Fi ba'dil mawadi. Pada sebahagian tempat. Jadi hatta kadang-kadang, hatta kadang-kadang huruf jar. Hatta kadang-kadang huruf jar. Hatta kadang-kadang huruf nasab ilmu mudhari'. Yang itu ada di kemarin kah? Huruf nasab ilmu mudhari'. Cuma dia menasabkan dengan an sesudahnya. Ya. Hatta kadang-kadang huruf ataf. Makanya di sini beliau tambah hatta fi ba'dil mawadhi. Hatta pada sebahagian tempat jadi huruf ataf. Nah itu. Hatta baru jadi huruf ataf. Kalau kalimat sesudah hatta bagian dari kalimat sebelum hatta. Harus bagian. Ada hubungannya. Ya.
Kumtul laila hatta akhirahu. Aku berdiri di malam hari. Maksudnya aku berdiri, aku salat. Ya. Kumtul laila, aku bangun, aku berdiri di malam hari hatta akhirahu, hingga akhir malam. Akhir malam kan bagian dari malam. Itu boleh hatta jadi hatta. Kita contoh lain begini dalam kitab. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Aku makan akan ikan hatta ra'saha, hingga kepalanya. Hingga kepalanya. Kepalanya kan bagian dari ikan. Boleh pakai hatta. Kita baca ra'si juga boleh hatta ra'siha. Kita jadikan huruf jar. Ya. Ya, itu. Ya, itu aja, nggak terlalu ini. Lanjut. Fa'in atafta biha ala marfu'in. Maka bila engkau atafkan, atafta, fi'il madhi ke-13. Fa'in atafta biha ala marfu'in. Bila engkau atafkan dengannya huruf ataf, dengannya salah satu dari huruf ataf. Nggak boleh sekali penggunaan 10 kah? Harus satu. Fa'in atafta biha. Bila engkau atafkan dengannya huruf ataf ala marfu'in kepada marfu', rafa'ta. Engkau rafa'kan. Au ala mansubin, atau atas mansub, nasabta, engkau nasab. Au ala mahfudin, atau atas mahfud yang dikhafatkan, khafalta, engkau khafatkan. Au ala majrurin, majzumin, atau kepada majzum, jazamta, engkau jazam. Nah, itu. Jadi, nah, udah gitu aja. Takulu contoh dulu. Qama Zaidun wa Amrun. Qama Zaidun, berdirilah si Zaid dan si Umar. Ini waw namanya huruf ataf. Amrun, ataf kepada Zaidun. Amrun namanya ma'tuf. Bukan ataf sebenarnya. Walaupun kita sebut ataf, maknanya ma'tuf. Isim maf'ul. Waw ataf. Amrun ma'tuf kepada Zaidun. Jadi Amrun ma'tuf namanya. Zaidun ma'tuf alih. Perhatikan huruf jarnya. Ma'tuf yang kita atafkan. Ma'tuf yang kita atafkan. Ma'tuf alih yang kita atafkan atasnya kan. Nah itu. Jadi waw ataf, Amrun ma'tuf deh. Atau orang Arab biasa waw ataf, Amrun ataf kepada Zaidun. Walaupun kita sebut ataf, masdar, maknanya ma'tuf. Nah itu. Jadi Amrun ma'tuf kepada Zaidun. Zaidun ma'tuf alih. Ma'tuf selalu mengikuti ma'tuf alih. Gitu ya. Ma'tuf yang diatafkan, ma'tuf alih yang diatafkan ke atas dia. Paham kan? Nah, artinya Amrun mengikuti Zaidun. Amrun ma'tuf, Zaidun ma'tuf alih. Walaupun kita sebut waw ataf, Amrun ataf kepada Zaidun. Nah itu. Kita sebut ataf maknanya ma'tuf. Udah. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Aku lihat, aku telah melihat akan si Zaid dan akan si Umar. Wa ataf Amran ataf pada Zaidan. Ya. Ataf pada masuk dan ataf. Wa maratu bi Zaidin wa Amrin. Aku bertemu dengan si Zaid dan si Umar sama. Wa Amrin. Jadi enggak perlu mengulang huruf jar. Maratu bi Zaidin wa bi Amrin, enggak harus. Wa Amrin langsung juga boleh. Kita ulang juga boleh. Maratu bi Zaidin wa bi Amrin. Nah, boleh. Kalau damir biasanya baru diulangi huruf jarnya. Wa Zaidun lam yakum wa lam yakun. Bermula si Zaid itu tidak berdiri ia dan tidak duduk ia. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida' dan rafa' dhammah naisi mufrad. Lam huruf jazam, yakum bil mudhari' majzum bil lam dan jazam sukun, fa'ilnya mustatir. Takdirnya huwa, jumlah lam yakum. Jumlah fi'il dan fa'il pada rafa' khobar jumlah. Bermula si Zaid itu tidak berdiri ia. Wa lam yak'ud, wa ataf. Nah, lam yak'ud ini sebenarnya ataf jumlah ini. Lam rujazam yak'ud bil mudhari' majzum bil lam tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, jumlah lam yak'ud ataf kepada lam yakum. Atau begini maksudnya di sini. Karena di sini kata beliau kan kita atafkan fi'il kepada fi'il. Berarti begini, wow ataf lam lam rujazam memang. Tapi untuk taukid. Karena lam enggak ditulis juga enggak apa-apa. Zaidun lam yakum wa yaqum kan boleh. Wow ataf yaqum ataf kepada yakum kan? Tanpa diulang lam boleh. Cuma lam penguat aja. Coba ada yang di sini. Ya. Kenapa enggak di i'rab musannif? Beri i'rab. Ini kita i'rabnya enggak lengkap. Ya. Kalau kita sebut lam huruf jazam, yaq'ud fi'il mudhari' majzum bil lam tanda jazam sukun, jadi kayak jumlah gitu, jumlah fi'il fa'il baru ataf kepada lam yakum.
Beliau di atas nggak bahas ataf jumlah. Yang di atas, bila engkau atafkan dengannya huruf ataf kepada marfu, engkau rafa. Engkau atafkan kepada mansub, engkau nasab. Engkau atafkan kepada mahfud, engkau hafad. Engkau atafkan kepada majzum, engkau jazam. Berarti yakun ataf kepada yakum. Lamnya kenapa ditulis? Ya, untuk menguatkan lam di belakang. Gitu aja. Apa pertanyaannya? Udah ada 15 menit ngajinya. Lebih. Hah? Lebih. Habis. 25. 2 jam. Ya Allah Akbar. Nah, 25. Kamu deh gak merah. Merah mau dulu. Masuk angin. Taukid penguat. Taukid itu menguatkan. Taukid nafi. Nah, itu kalau udah berarti yang kesimpulannya huruf ataf ada 10. Satu diperselisihkan yaitu wa imma. Nah, kalau kita ngaji nanti kitab Muhtasar juga di sono dijelaskan yang lebih kuat itu yang menjadi huruf ataf itu bukan immanya tapi waw. Immanya huruf tafsil, kan? Jadi huruf ataf itu 9. Kita biar gampang kita hafal aja 10. Karena susah kalau kita rubah-rubah. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta udah enak kah? Udah enak itu udah 10. Cuma kita harus paham di immanya ada perselisihan pendapat para ahli nahwu. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa karabatin lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa karabatin lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa karabatin lana bidinina wa ahlil qutri unsa wa dzakara sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, besok kita ngaji fikih. Fikih udah lama enggak ngaji. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Salat Isya.